Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan kupasan tentang topik metodologi penelitian. Nanti dalam kaitan ini saya lebih banyak membahas atau memberikan contoh dalam kaitan ilmu kesehatan masyarakat. Topik kita hari ini adalah tentang pertanyaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesa. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian ini adalah komponen penting dalam sebuah penelitian. Pertanyaan penelitian yang tidak menarik akan membuat hasil penelitian juga kurang diminati. Rumusan pertanyaan penelitian harus jelas bagi semua orang. Pertanyaan penelitian harus mampu menentukan isi daripada penelitian, mengarahkan argumen, dan membangkitkan minat. Karena di dalam subtopik ini adalah pertanyaan penelitian, maka tentunya pertanyaan ini dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Meskipun sebenarnya dalam alternatif lain, apabila dibuat dalam bentuk rumusan masalah, bisa saja rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat pertanyaan atau dalam bentuk kalimat pernyataan. Apa sih sebenarnya pertanyaan penelitian tersebut? Pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan eksplisit tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertanyaan penelitian dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Selain itu, bahwa pertanyaan penelitian juga menentukan tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan. Jika diibaratkan pertanyaan penelitian ini adalah kompas karena akan menentukan arah dari penelitian. Dan tentunya pertanyaan penelitian ini muncul karena adanya kesenjangan atau gap antara fakta dan realita, antara harapan dan kenyataan. Nah, pada hakikatnya pertanyaan penelitian itu dirumuskan dengan melihat kesenjangan tadi. Di mana di dalam kesenjangan ini ada tiga. Yang pertama, apa yang seharusnya terjadi dan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Dan yang ketiga, apakah yang diharapkan dan apa yang akan dicapai. Nah, ini adalah hakikat dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini, kalau pada penelitian kuantitatif, maka pertanyaannya yang mengarah pada jawaban untuk mengukur hubungan dan pengaruh dan atau pengaruh atau menguji suatu variabel tertentu. Di mana di dalam penelitian kuantitatif ini biasanya dimulai dengan kalimat apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan, atau dalam bentuk pertanyaan deskriptif seberapa besar permasalahannya atau seberapa besar pengaruhnya. Ini juga bisa kita lihat dari pertanyaan tersebut. Nah, sedangkan yang kedua adalah pertanyaan penelitian kualitatif. Jadi pertanyaan yang mengarah pada jawaban untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan mengkritisi suatu fenomena pada komunikasi tertentu. Contoh, bagaimana prosesnya, mengapa itu bisa terjadi, apa yang dipersepsikan oleh orang, dan seterusnya. Itu adalah perbedaan pertanyaan pada penelitian kualitatif dan pada penelitian kuantitatif. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat jenis pertanyaan penelitian,
ada 3 jenis pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena yang diteliti apa adanya dengan menggunakan kata tanya. Contoh pertanyaan deskriptif, apa saja strategi yang dipakai oleh kepala puskesmas untuk memajukan organisasinya yang dipimpinnya? Ini sebagai contoh pertanyaan deskriptif. Sedangkan yang kedua, yang disebut dengan jenis eksploratoris, yaitu memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, contoh pertanyaannya adalah bagaimana model kepemimpinan direktur rumah sakit dalam memajukan rumah sakit yang dipimpinnya. Ini contoh pertanyaan tipe atau jenis eksploratif. Kemudian yang ketiga adalah jenis pertanyaan eksplanatoris, yaitu menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan atau pengaruh antar variabel. Nah, contoh pertanyaannya, bagaimana pengaruh model kepemimpinan demokratik terhadap kepatuhan staf dalam sebuah organisasi? Ini termasuk contoh pertanyaan yang eksplanatif. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ciri pertanyaan yang efektif itu bagaimana? Pertanyaan yang efektif itu harus relevan, harus jelas, dan pertanyaannya harus dapat dipahami. Nah, oleh karena itu, dalam buat pertanyaan penelitian, ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan. Yang pertama, berapa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Yang kedua, apakah kita mempunyai latar belakang yang diperlukan di dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini latar belakang keterampilan, keahlian, atau pengetahuan tentang hal-hal yang kita teliti tersebut. Yang ketiga, apakah ada hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan penelitian nanti, terutama dalam kaitan dengan etika penelitian. Selanjutnya, apakah kalau penelitian itu dalam bentuk pengajuan pendanaan, apakah ini mungkin didanai? Apakah bisa memperoleh data dari narasumber? Ini juga harus menjadi pertimbangan tatkala kita memutuskan ingin mengajukan sebuah pertanyaan penelitian. Dan apakah kita juga punya biaya yang cukup untuk itu? Termasuk apakah kita punya waktu, apakah kita punya kemampuan secara umum berkaitan dengan pertanyaan penelitian tadi. Nah, setelah kita memahami beberapa atau mempertimbangkan beberapa aspek, selanjutnya kita bisa menentukan apakah nanti yang akan kita pilih atau mana yang akan kita masukkan sebagai pertanyaan penelitian. Yang kedua, upasan tentang kerangka teori. Jadi kerangka itu adalah dasar konseptual sebuah penelitian. Itu yang disebut dengan kerangka. Nah, sedangkan teori itu merupakan suatu kumpulan konstruk atau konsep, bisa juga definisi, yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan atau memprediksi
fenomena alam. Nah, berkaitan dengan ini, maka penelitian harus berdasarkan teori. Oleh karena itu, kita harus punya pondasi berpikir sehingga itu yang disebut dengan kerangka teoritis. Kalau kita nanti berkaitan dengan berdasarkan model konseptual, maka itu yang disebut dengan kerangka konseptual. Nah, istilah kerangka konseptual dan istilah kerangka teori ini sering digunakan secara bersama-sama atau bergantian. Nah, untuk itu, untuk memahami teori-teori yang berkaitan, terutama dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, dan lebih khusus pada peminatan administrasi kebijakan kesehatan, saya telah membuat sebuah buku dengan judul Peta Teori Ilmu Kesehatan Masyarakat Seri Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Nah, di dalam buku ini saya sudah menjelaskan beberapa teori yang berkaitan, di antaranya ada teori tentang kepemimpinan, teori tentang kinerja, teori tentang kepuasan kerja, teori tentang kepatuhan kerja atau kepatuhan pasien, teori tentang mutu, dan beberapa hal lain itu sudah saya sampaikan sehingga kita mempunyai wawasan berpikir yang lumayan luas sehingga memudahkan kita nanti dalam memilih mana teori-teori yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penelitian tadi, maka kita harus memahami dan kita harus paham betul di mana posisi kita pada saat kita melakukan atau ingin menggunakan sebuah kerangka teori atau teori tadi. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu bahwa prinsip penelitian dalam berbagai strata itu, yang pertama sarjana atau S1 itu dalam rangka penerapan teori atau aplikasi teori, atau bisa juga dalam rangka pembuktian teori. Sedangkan S2 itu adalah pengembangan teori, S3 adalah penemuan teori. Nah, berkaitan dengan ini, sebenarnya kita bisa melihat secara lebih jelas perbedaan dari ketiga strata itu pada dasar hukum atau aturan, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di mana dalam Permendikbud itu dikatakan strata S1 harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini bisa kita garis bawahi penerapan atau implementasi. Pada strata magister atau S2 mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini dikatakan adalah pengembangan. Pada strata S3 atau doktoral itu mampu menemukan atau mengembangkan gagasan baru dengan memberi kontribusi pada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, khusus untuk strata S2, bagaimana sih yang dimaksud dengan pengembangan teori? Dari beberapa referensi yang coba kita himpun, bahwa pengembangan teori itu bisa dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengembangan secara modifikasi, itu dari variabel atau hubungan antar variabel. Kemudian pengembangan dari segi metode, itu nanti intervensi apa yang ingin diberikan terhadap suatu hal. Yang terakhir adalah pengembangan instrumen. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dapat kita jelaskan bagaimana kita ingin menggunakan kerangka teori tadi. Misalkan nomor yang pertama adalah penerapan teori. Kita menggunakan
contoh teori Green, yaitu tentang perilaku, di mana dalam teori itu dikatakan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Jadi nanti di dalam penelitian kita bisa memilih satu atau semua dari variabel-variabel ini. Yang pasti ada yang mewakili dari predisposisi, ada yang mewakili dari pemungkin, ada yang mewakili dari penguat. Nah, 3 variabel itulah yang nanti akan kita buktikan apakah yang akan kita terapkan pada lokasi di mana daerah atau komunitas yang ingin kita amati. Nah, berbeda pada strata dengan S2. Ini yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan teori melalui modifikasi. Nah, pengembangan teori ini itu menghendaki minimal ada 2 teori utama, yang dari 2 teori itu kita modifikasi sehingga kita akan mendapatkan variabel-variabel yang berbeda, yang merupakan variabel yang tersusun dari 2 teori. Jadi kalau kita tutup satu teori, maka ada variabel yang hilang. Nah, contoh pada hal berikut, modifikasi teori Kramer and Baker. Ini adalah tentang BBLR. Di mana pada teori pertama yang dikatakan oleh Kramer, ada faktor obstetrik, ada faktor mobilitas ibu waktu hamil, kemudian ada faktor perawatan antenatal. Di sini kita bisa pilih. Ada satu misalkan adalah komplikasi kehamilan. Sedangkan pada teori yang kedua, Baker and Tower, ada faktor ibu, ada faktor janin, ada faktor lingkungan. Di sini yang kita pilih misalkan faktor ibu, usia, anemia, maupun pendidikan. Nah, apabila ini kita gunakan sebagai modifikasi teori, maka ini sudah bisa dikatakan modifikasi teori melalui pengembangan. Karena dengan 2 variabel yang kita pilih, 2 atau 3 variabel yang kita pilih, itu memang murni dari 2 teori yang telah ada. Karena kalau cuma satu teori, maka ada variabel yang nanti tidak terlihat bahwa itu yang memang kita amati. Yang kedua, pengembangan melalui metode. Nah, pada penelitian tentang teori efisiensi pengolahan limbah, andaikan di dalam teori itu ada treatment primer, ada treatment sekunder, ada treatment tersier, kita bisa membandingkan apakah treatment primer ditambah dengan treatment sekunder itu lebih baik daripada cuma treatment primer saja atau treatment sekunder saja. Nah, dari beberapa pilihan ini bisa macam-macam. Kita bisa memunculkan pengembangan-pengembangan atau memang satu pilihan, 2 pilihan, atau 3 pilihan. Atau memang ketiga-tiganya kita lakukan treatment primer, sekunder, tersier menjadi satu kesatuan dibandingkan dengan yang hanya primer saja atau hanya sekunder saja atau primer sekunder. Nah, ini merupakan pengembangan dari segi metode dan tentunya ini dapat kita lakukan pada penelitian-penelitian yang eksperimental atau intervensi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan melalui instrumen. Nah, pada instrumen ini kita ingin membuat sebuah pada penelitian-penelitian kesehatan masyarakat tentunya instrumen itu yang paling umum adalah questionnaire. Nah, dalam rangka kita mengkaji questionnaire dan dalam rangka kita menentukan kinerja seseorang, kita menggabungkan dari beberapa teori terutama indikator kinerja. Contoh dalam hal ini. Misalkan Ruben itu ada kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen.
Kemudian ada matrix injection, ada kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan. Lalu ini kita jadikan satu kesatuan. Sehingga nanti questionnaire yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan meliputi indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen kerja, kehadiran, dan kemampuan. Itu menjadi satu kesatuan yang bisa kita lihat. Sedangkan dalam penelitian strata S3 tentunya apa yang ingin kita dapatkan melalui pengembangan tadi merupakan suatu hal yang benar-benar baru yang mungkin tidak ada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba mengkaji kaitannya dengan kerangka konsep tadi. Namun sebelumnya saya ulang kembali bahwa kerangka teori ini memang diperlukan dalam rangka untuk pegangan para peneliti untuk melakukan penelitian atau menjawab masalah-masalah secara rasional. Dan juga bahwa dengan adanya kerangka teori ada punya landasan rasionalitas, ada landasan teori untuk menjawab masalah-masalah atau untuk melakukan pembahasan-pembahasan. Nah, selanjutnya baru kita ke kerangka konsep. Kerangka konsep atau yang juga bisa disebut sebagai kerangka konseptual, ya, yang bisa juga kita sebut sebagai kerangka konseptual, merupakan penjelasan tentang konsep yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengistilahkan unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan hubungannya. Atau dengan kata lain, bahwa kerangka konsep ini adalah suatu skema dalam penelitian yang menggambarkan hubungan antar konsep atau antar variabel yang diteliti yang diturunkan dari kerangka teori. Jadi tentunya kerangka konsep tidak bisa dibuat kalau belum ada kerangka teorinya. Nah, di dalam penyusunan kerangka konseptual ini, maka yang dasar yang harus kita pahami bahwa antara kerangka konsep dengan kerangka operasional atau kerangka kerja itu berbeda. Kalau kerangka operasional itu lebih banyak ke arah skema-skema tata urutan pelaksanaan dari sebuah penelitian, tetapi bukan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memahami, mengidentifikasi variabel-variabel apa saja sih sebenarnya yang akan kita amati. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel moderator, ada variabel pengganggu, ada variabel kontrol, kemudian ada variabel antara atau intervening. Dan jadi kita harus betul-betul memahami variabel-variabel tersebut. Dan kita juga harus bisa mengumpulkan bahan dan seleksi antara hasil penelitian maupun dari mapping teori yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, di dalam menyusun kerangka konseptual, maka harus betul-betul seleksi dan definisikan konsep yang dimaksud. Mengidentifikasi teori yang digunakan, karena dari teori itulah nanti akan dimunculkan kerangka konsep. Serta kita harus jelas memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antar variabel di dalam penelitian tersebut. Ini yang harus diperhatikan. Nah, sebagai contoh, dalam penulisan kerangka konsep, ini ada dua contoh yang bisa kita tampilkan. Contoh yang pertama adalah apa yang tertulis di dalam kerangka teori itu semua dimasukkan, namun berbeda dalam hal tanda-tanda saja atau simbol saja. Seperti ini, ada yang garis putus-putus, ada garis tebal. Kemudian ada tanda panah, ya, tanda arah panah. Nah, ini menunjukkan
bahwa yang diteliti itu biasanya tidak putus-putus. Simbol yang tidak diteliti putus-putus. Kemudian kalau arah panah, ada anak panah itu pengaruh. Tapi kalau dia tidak ada arah panahnya, itu adalah hubungan. Sedangkan sebab akibat itu adalah tanda panah namun dalam dua arah. Nah, kemudian konsep yang kedua itu adalah hanya memasukkan variabel-variabel yang kita pilih tadi. Sehingga kalau variabel bebasnya 5, maka 5 yang kita masukkan, satu variabel terikat. Kalau 3, 3. Contoh dalam slide ini ada 3, yaitu lingkungan kerja sebagai X1, motivasi X2, disiplin kerja X3, dan kinerja itu sebagai Y. Nah, ini adalah contoh yang kita bisa lihat untuk menampilkan kerangka konsep. Kemudian yang terakhir adalah tentang hipotesis. Bagaimana hubungan antara hipotesis dengan kerangka teori dan kerangka konsep? Hipotesis itu muncul dari kerangka konsep, sedangkan kerangka konseptual itu merupakan bagian dari kerangka teori. Nah, inilah hubungan yang sangat erat antara tiga faktor ini. Hipotesis, pengertian hipotesis itu ada yang menjelaskan beberapa definisi. Yang pertama, bahwa jawaban sementara tentang hubungan dua atau lebih variabel atau dalil, sementara yang kebenarannya akan dibuktikan. Yang kebenarannya akan dibuktikan itu merupakan pengertian dari hipotesis. Jadi nanti ini bersifat opsional, satu unit atau satu bagian permasalahan, kemudian nanti akan kita uji dengan melakukan uji hipotesa baik pada signifikan berapa, 5%, 1%, atau 10%. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian tujuan dari hipotesis itu sendiri adalah menghubungkan antara teori dengan kenyataan. Jadi muncul hipotesis sehingga nanti ada petunjuk interpretasi hasil atau alat pengembangan untuk penemuan temuan yang lainnya. Ciri-ciri hipotesis itu kalimatnya deklaratif, jelas, sederhana, tidak ambigu, landasan teorinya adekuat, menunjukkan korelasi dua variabel atau lebih, merupakan jawaban sementara, dapat dibuktikan secara empiris, rumusan khas itu menggambarkan variabel, dinyatakan sebelum penelitian dimulai. Dan biasanya memang ini kita masukkan di dalam penelitian-penelitian yang kuantitatif. Sedangkan jenis daripada hipotesis itu ada jenis nol dan riset, ada yang mengarah dan tidak mengarah, ada sederhana dan kompleks, kemudian ada asosiatif dan hubungan kausatif. Nah, kalau kita yang pertama adalah nol dan riset. Jadi nol dan riset itu H0, ya, ini biasanya kalimatnya adalah tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan H1 atau alternatif atau alternate hypothesis ada terdapat hubungan atau ada pengaruh. Sedangkan yang sederhana dan kompleks, kalau sederhana itu biasanya hanya pada satu variabel terikat. Sedangkan yang kompleks itu biasanya dua atau lebih dari variabel terikat atau variabel independen. Ini bisa kita lihat dalam gambar di mana Y yang hanya satu itu berarti yang sederhana. Y1 dan Y2 ini berarti yang lebih kompleks. Nah, kemudian ada lagi yang satu arah atau dua arah, one cell atau two cell. Satu arah itu memperhitungkan besarnya hubungan antar pengaruh antar variabel, atau yang dua arah adalah memperhitungkan besar kecilnya hubungan antar variabel. Sehingga ini nanti bisa kita lihat di dalam uji statistik, kita menggunakan yang one cell atau yang
to tell. Nah, selanjutnya adalah asosiatif dan kausatif. Nah, hipotesis asosiatif ini merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah yang mempertanyakan mengenai hubungan antara dua variabel penelitian. Sedangkan hipotesis kausa merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan pengaruh dari sebuah variabel. Nah, ini kalau kita coba lihat bagaimana contoh kalimat yang sering digunakan, misalkan ada hipotesis deskriptif, itu pelayanan rumah sakit tidak memuaskan dan seterusnya. Nah, hipotesis komparatif, kinerja keuangan atau rumah sakit lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit yang lain. Nah, sedangkan asosiatif itu biasanya menggunakan kata berhubungan, kepuasan pasien berhubungan secara signifikan dengan loyalitas pasien. Sedangkan yang kausatif itu semangat kerja karyawan berpengaruh. Jadi ada kata-kata pengaruh, itu biasanya kausatif. Nah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.